Baik, terima kasih. Sesuai dengan yang disampaikan bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan beban glikemik. Perlu diketahui bahwa presentasi ini merupakan tinjauan pustaka dan bukan acuan baku, terutama untuk yang dikatakan acuan baku bagi ahli gizi. Bukan ya, saya bukan seorang nutritionist dan bukan spesialis ahli gizi. Spesialis gizi klinik maksud saya. Presentasi ini tetap mengacu pada guideline yang sudah ada dan melengkapi guideline yang sudah ada. Presentasi pada kali ini bersifat edukasi dan bisa diubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang penting bahwa presentasi ini tidak ada kepentingan komersial. Mungkin lebih tepat kalau dikatakan bahwa penata laksanaan diabetes maksudnya materi pada pagi hari adalah penata laksanaan diabetes berbasis indeks dan beban glikemik. Untuk itu kita lebih diinginkan atau diharapkan lebih mengetahui lebih dalam apa itu indeks dan beban glikemik. Kalau kita mengatasi atau kita berbicara tentang diabetes, saat ini kita berbicara pada hiperglikemi. Hampir seluruh dunia, kecuali kelompok tertentu, hampir mempunyai pendapat bahwa kalau kita bisa mengatasi hiperglikemia, kita bisa mengatasi diabetes. Padahal tidak demikian. Hiperglikemia merupakan salah satu tanda adanya diabetes. Jadi harus disadari bahwa mengatasi hiperglikemia saja bukan berarti pada diabetes. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada 2 bulan ke depan saya diminta untuk membantu kerjasama dengan Nutrifood dan Pak Nazif dan Bu Lora untuk memperdalam tentang diabetes, bukan sekedar hiperglikemia. Maka pastikan bahwa Anda tetap bergabung pada 5 bulan ke depan. Jadi kalau kita berbicara tentang hiperglikemi, pasti ada yang kita pikirkan adalah glukosa darah seperti yang dikatakan oleh Ibu Susan tadi. Ini adalah fakta. Kita tidak bisa mengatakan bisa mengatasi diabetes kalau glukosa darahnya tetap tinggi. Tapi sebaliknya bukan berarti glukosa darah terkontrol adalah mengatasi diabetes. Pada pagi hari ini kita fokus kepada hiperglikemi yang berhubungan dengan fluktuasi glukosa darah. Jadi kalau kita berbicara tentang fluktuasi glukosa darah, maka keseimbangan glukosa darah itu dipengaruhi terutama paling tidak oleh 3 faktor besar, yaitu absorpsi atau penyerapan, kemudian hepatic glucose production atau produksi glukosa oleh hepar, dan ambilan glukosa oleh baik yang paling besar adalah otot rangka. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa glukosa itu merupakan fungsi dari absorpsi ditambah dengan hepatic glucose production dan dikurangi ambilan. Sekali lagi bahwa glukosa darah merupakan fungsi dari absorpsi plus hepatic glucose production dikurangi ambilan. Mudah-mudahan tidak terlalu rancu. Apabila hepatic glucose production dan ambilan itu dianggap sebagai satu konstanta karena tidak banyak berubah setiap saatnya, maka glukosa darah itu merupakan fungsi dari absorpsi. Apa maksudnya demikian? Kalau absorpsinya meningkat, berarti glukosa darahnya juga meningkat. Mari kita fokus kepada absorpsi. Absorpsi makanan dari 3 makronutrien yang kita makan, karbohidrat, protein, dan lemak, maka yang berpengaruh terhadap penaikan atau fluktuasi glukosa darah adalah karbohidrat. Ya. Atau bisa dikatakan juga bahwa glukosa darah merupakan fungsi dari absorpsi karbohidrat. Mari kita lihat dalam
konsensus pengelolaan diabetes mellitus di Indonesia tahun 2015. Dikatakan tentang komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari berapa? 45 sampai 65% karbohidrat dari total asupan energi. Dan ini mengacu pada penelitian besar yang sangat besar dan paling besar dan belum ada penelitian yang sebesar ini di dunia tahun 1977 sampai dengan tahun 1998, 20 tahun pengamatan tentang diabetes. Besar sekali tangan, khususnya diabetes tipe 2. Ya, ini acuan 45-65% adalah dari Indonesia, sedangkan di UK PDS tidak seperti itu, tapi 50%. Di dalam konsensus di Indonesia dikatakan bahwa pembatasan karbohidrat sebaiknya tidak kurang dari 130 gram per hari. Ya, jadi kalau kita tilik dari penelitian UKPDS tahun 1977 yang dipublikasikan 1998, karena penelitiannya memakan waktu selama 20 tahun, di situ menganjurkan atau menggunakan pasien-pasien yang hanya diet saja dan dengan obat-obatan itu diberi saran mengkonsumsi karbohidrat 50% dari total kalori. Apa yang terlihat dari penelitian tersebut? Saya suka banget dengan UKPDS ini karena banyak sekali informasi yang bisa diambil dari sini. Dengan yang putih ya, yang kurva putih ini adalah grafik HbA1c selama 15 tahun pengamatan pasien-pasien yang diberikan diet hanya dengan karbohidrat 50% dari total asupan kalori. Yang terlihat apa? Kalau kita lihat yang biru adalah dengan pemberian obat dan yang putih ini adalah hanya diet dengan konsumsi karbohidrat 50% dari total kalori. Dan juga disarankan di situ secara sepintas bahwa kalau orang yang kegemukan disuruh ngurangin asupan kalorinya. Apa yang terlihat? Apapun yang dilakukan, maka terlihat bahwa HbA1c atau rata gula darah, glukosa darah selama 15 tahun tidak pernah turun, tetapi selalu cenderung naik. Hanya kurang lebih 3 tahun pertama membaik. Nah, dari sini orang mengatakan bahwa diabetes tipe 2 adalah satu penyakit degeneratif yang bersifat progresif. Tetapi sepertinya kita tidak boleh patah semangat bahwa ternyata sebetulnya bukan suatu penyakit yang progresif. Mungkin kita sudut pandangnya berbeda. Nah, tadi dikatakan karbohidrat hanya 50% dari asupan kalori. Berarti karbohidrat semua sama dong. Pokoknya karbohidrat. Oke, mari kita lihat. Bagaimana berbagai karbohidrat memberikan respon glikemik apabila kita makan. Ada satu penelitian, kebetulan penelitian ini bukan murni melihat respons glikemik, tapi meneliti tentang efek inflamasi akibat asupan karbohidrat. Jadi mereka memberikan 50 gram karbohidrat dalam makanannya, yang kurang lebih 200 kalori, tapi hanya karbohidrat ya ini. Ini makanan ini karena ini penelitian, jadi bukan makanan sehari-hari. Mereka akan melihat bagaimana respon glikemik. Ada 4 macam makanan yang disampaikan, yaitu yang pertama adalah placebo, yang kedua adalah fiber, ketiga cornflake, dan glukos. Bagaimana sih perkembangan ataupun respon glikemik pada 4 macam karbohidrat yang dimakan? Sama-sama 50 gram, sama-sama 200 kalori. Jadi penelitian ini tahun 2009 memang sangat bukan sangat lama, tapi justru agak baru ya, kurang lebih 11 tahun yang lalu.
Kalau kita lihat pada gambaran glukosa darah pada awal atau menit ke-0 sebelum makan dan menit ke-120 setelah makan. Apa yang terlihat di sini? Bahwa hampir tidak ada bedanya keempat makanan tersebut. Tentu kalau dilihat kita ya, di sini kita lihat plasebo paling rendah tentu ya, plasebo. Kalau plasebonya paling tinggi berarti plasebonya salah atau penelitiannya salah. Tetapi di sini kita lihat bahwa dari fiber, glukosa, dan konflik itu tidak ada perbedaannya. Dan juga tidak banyak berbeda apabila kita bandingkan pada menit ke-0. Jadi kalau kita melihat respon glikemik seperti yang biasa kita lakukan dengan pemeriksaan gula darah 2 jam PP, 2 jam setelah makan kita lakukan pemeriksaan gula darah, maka kita akan tidak mengetahui bagaimana respon glikemik, seolah-olah bagus. Tetapi coba kita lihat bagaimana perjalanan menit ke menit, dari menit ke menit, mulai dari menit ke-0 sampai 120. Ternyata kita bisa lihat bahwa terjadi perbedaan yang sangat besar antara keempat karbohidrat yang diberikan. Tentu kalau kita tidak usah bicara tentang placebo, karena placebo dipakai untuk menilai penelitian itu benar atau tidak. Dari sini kita lihat yang mana? Ternyata pemberian glukosa pada menit ke-60 mencapai puncak respon glikemik tertinggi. Ya, kemudian konflik lebih rendah dan fiber ternyata sangat rendah. Padahal sama-sama 50 gram karbohidrat. Berarti ada perbedaan respon glikemik dari berbagai macam makanan walaupun sama-sama mengandung 50 gram karbohidrat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, maka kalau kita hanya mengatakan bahwa silakan Anda menggunakan 50 gram karbohidrat ataupun karbohidrat sekian persen dari asupan makanan tanpa melihat jenis karbohidrat yang kita konsumsi, maka kita akan tersesat. Presentasi ini ataupun penelitian ini buat saya sangat besar sekali manfaatnya. Karena walaupun ini penelitian mengenai tentang inflamasi yang terjadi karena karena asupan karbohidrat, tapi di sini kita bisa memanfaatkan bahwa kalau kita akan menilai respon glikemik sebuah makanan, tidak dilakukan pemeriksaan glukosa darah pada menit ke 120, tapi dilakukan pada menit ke 60. Artinya respon glikemik yang di sini adalah kenaikan atau fluktuasi glukosa kemampuan tubuh untuk mengatasi gejolak glukosa gejolak glukosa yang diakibatkan oleh makanan. Jadi ada artinya ya, bukan pemeriksaan gula darah harus 120 menit setelah makan, harus sebelum makan. Tidak, ternyata masing-masing menit akan menggambarkan respon glikemik yang berbeda. Manfaatnya juga berbeda. Jadi paling tidak kita sekarang bisa tahu bahwa kalau melihat fluktuasi atau respon glikemik sebuah makanan jangan diukur pada menit ke 120, tapi pada menit ke 60. Karena di sini jelas terlihat bahwa respon glikemik fiber tidak sama dengan respon glikemik glukosa. Padahal sama-sama 50 gram dan sama-sama 200 kalori. Ingat bahwa respon glikemik bisa dinilai kalau misalnya kita tidak mempunyai kapasitas yang lain, oke, 60 menit setelah makan. Ya.
Karena di sini kita lihat bahwa ternyata 60 menit setelah makan respon glikemiknya berbeda, ternyata juga dasar dari karbohidratnya itu berbeda jenisnya. Fiber dengan karbohidrat tidak sama jenis karbohidratnya. Ya. Dan respon glikemik seperti ini dicetuskan oleh International Life Science Institute tahun 1981. Jadi sedang berjalannya penelitian UKBDS itu ada kelompok non-profit di Eropa tahun 1981 sudah mencetuskan tentang indeks glikemik. Kita sekarang berada pada tahun 2021, berarti 40 tahun setelah ini diterbitkan, kita masih tidak menganut indeks glikemik. Oke, enggak apa-apa. Kan boleh ya, hidup adalah pilihan. Nah, sekarang secara ilmiah, secara scientific, indeks glikemik yang lebih tepat itu bukan sekedar melihat fluktuasi glukosa darah pada menit ke-60. Akan lebih akurat lagi apabila katakanlah glukosa itu sebagai pembanding, maka dilihat luas area di bawah kurva dari glukosa itu merupakan pembanding. Sedangkan yang dinilai misalnya di sini fiber, luas area di bawah kurva yang biru itu adalah yang dibandingkan. Jadi indeks glikemik merupakan perbandingan antara area di bawah kurva yang diteliti dengan standar. Dalam hal ini kita sarankan menggunakan glukosa. Jangan menggunakan roti putih. Jadi kalau biru dibagi merah atau luas area di bawah makanan dibagi dengan fluktuasi glukosa darah luas area di bawah glukosa dikalikan 100%, kita kenal sebagai indeks glikemik. Ya kalau katakanlah kita dibilang sudah 40 tahun ketinggalan, nggak usah khawatir. Ya, masih bisa mengikuti. Ini dari Harvard juga sendiri juga Harvard Medical School sendiri baru tahun 2020 mempublikasikan glycemic index dari kira kita kurang lebih 60 jenis makanan. Ini kita lihat apa sih yang harus kita lihat pertama kali kalau kita mau menilai sebuah makanan, indeks glikemik sebuah makanan, kita lihat sebagai pembandingnya apa. Pembandingnya kita cari yang glukosa. Kenapa demikian? Karena glukosa itu betul-betul standar. Sedangkan kalau roti putih itu bisa berbeda-beda. Ada roti putih yang pakai tepung, pakai gula, ada yang tidak, gulanya sedikit, gulanya sedang, gulanya banyak, maka kita pakai saja glukosa. Dan kita tahu bahwa kita tidak menggunakan roti putih. Jadi lebih baik kita pakai nilai indeks glikemik yang berbasis atau sebagai dasar, sebagai pembanding adalah glukosa, di mana nilai glycemic index dari glukosa adalah 100. Di sini dikatakan yang roti putih atau whole wheat ternyata sama. Kalau dibilang indeks glikemiknya sama, 75, 74. Nah ini kira-kira nasi juga harusnya seperti itu. Katakanlah ini dibandingkan, ingat ya, dibandingkan dengan glukosa yang indeks glikemiknya 100. Berarti roti putih ataupun whole wheat bread atau roti gandum itu mempunyai respon glikemik 75% dibandingkan kalau dikonsumsi glukosa pada kalori yang sama. Glikemik 73. Jadi kurang lebih roti putih dengan beras itu nasi ya, kalau kita bilangnya bukan beras, makannya makan nasi bukan makan beras. Nasi putih itu sama kurang lebih 73, 74, 75. Di bawahnya brown rice. Ingat ya, brown rice itu bukan nasi beras merah. Brown rice adalah nasi beras tumbuk. Itu berbeda untuk indeks glikemiknya, tetapi tidak banyak, tapi oke. Kemudian kita lihat spaghetti. Spaghetti juga nilainya rendah sekali, 49, 48 ya.
Dan masalahnya kita nggak makan spaghetti banyak ya. Mereka makan pokok spaghetti, kalau kita makanan pokok nasi. Jadi kita pilih yang lebih sehat atau lebih cocok buat kita semua. Jadi kita lihat di sini, spaghetti mempunyai nilai 49, nasi beras putih 73, kemudian roti putih dan roti gandum 7475 dibandingkan glukosa yang 100. Dari sini indeks glikemik yang baik adalah di bawah 55. Indeks glikemik sedang adalah 56 sampai dengan 69. Sedangkan yang buruk adalah 70. Artinya bukan jelek apa ya, tetapi makanan dengan indeks glikemik 70 atau lebih itu sangat memudahkan menaikkan glukosa darah. Bisa diterima sampai di sini berdasarkan indeks glikemik. Tetapi harus disadari bahwa indeks glikemik tadi dinilai berdasarkan jumlah karbohidrat yang sama atau kalori yang sama. Jadi harus lihat ya ininya pembandingnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa respon seolah-olah indeks glikemik ini merupakan respon glikemik. Oke, spaghetti aja deh gitu. Oh, ada lagi kali ya. Ternyata seperti kita ketahui tadi di bawah bahwa respon glikemik tergantung pada jenis karbohidrat. Tidak sama semua. Tadi ya ingat ya, ternyata spaghetti ataupun beras putih dengan glukosa semuanya berbeda. Walaupun ini mengandung karbohidrat yang sama. Jadi pada pengukurannya tuh karbohidrat yang sama. Coba kita lihat kenapa sih ada respon glikemik yang berbeda dari berbagai macam karbohidrat walaupun sama-sama karbohidrat. Sebetulnya karbohidrat ada yang secara total tidak bisa dicerna dan yang bisa dicerna. Dan yang bisa dicerna itu sendiri terbagi menjadi yang sangat kompleks, dan sederhana. Dari sinilah bisa menggambarkan, coba kita lihat yang ke sini ya, kita bandingkan bar ini atau kotak ini dengan yang sini. Ini menggambarkan bahwa makin banyak ke yang sederhana, maka indeks glikemik sebuah makanan menjadi lebih besar. Mudah-mudahan bisa diterima. Jadi kalau pada waktu itu, pada waktu penelitian ini dilakukan dan total kalori 50% dari total kalori itu akan berasal dari karbohidrat dan karbohidratnya adalah karbohidrat berasal dari roti putih karena ini di Eropa, maka tidak heran apabila gula darahnya tidak turun tapi cenderung naik walaupun sudah dikurangi. Ternyata kita harus mempertimbangkan karbohidrat, bukan hanya 50% dari karbohidrat karena karbohidrat kalau kita bilang 50% dari karbohidrat yang di sini yang sederhana tentu berbeda kalau kita makan 50% total kalori berasal dari karbohidrat. Yang karbohidratnya berasal dari sangat kompleks. Baru kita bisa mengerti kenapa penelitian UKBDS mengatakan bahwa dengan nutrisi saja, dengan makanan atau terapi gizi saja tidak bermanfaat. Jangan cepat mengambil keputusan seperti itu. Dan jangan patah semangat. Kita yang bergerak di bidang gizi, nutrisi, mari kita cari terus. Ya. Kita lihat bahwa memang kalau 50% total kalori dari karbohidrat hanya mikirin yang mana, tidak mikirin yang jenis-jenis karbohidratnya, kita akan kecewa. Makanya sebaiknya kita memilih makanan dengan indeks glikemik ya paling tidak sekitar 50-an 60 lah paling enggak, maksimum dengan nilai indeks glikemik 60 berarti dari makanan yang mengandung karbohidrat yang mulai yang tidak bisa dicerna, sangat kompleks dan kompleks. Jangan terlalu peduli dengan yang sederhana. Sampai di sini mudah-mudahan bisa diterima, ya. Tetapi dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2003, ya,
kurang lebih 22 tahun kemudian, ada tiba-tiba yang mengatakan bahwa glycemic index not the most effective nutrition therapy intervention. Ya, betul. Kenapa ya? 20 tahun loh ya, lama banget ya baru ada penelitian. Lihat, itu sebaiknya kita yang berkecimpung di bidang gizi, mari kita lebih agresif dalam penelitian-penelitian. Jangan hanya melihat kepada acuan-acuan yang baku ya. Di situ dikatakan masalahnya dengan glycemic index atau indeks glikemik itu apa sih? Kita lihat di sini ya. Pertama di sini katakan bahwa 50 gram karbohidrat sebagai pembanding. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak atau sering tidak dicetuskan mengenai berapa sih makanan kita, karbohidrat kita seperti apa, dan sehingga mereka mengatakan percuma, indeks glikemik gak ada gunanya. Dan sebagian besar dari para ahli, para pakar juga tidak percaya dan tidak mau melibatkan diri dengan indeks glikemik. Ya udah, itu kan bukan harus semuanya percaya. Kamu percaya, kamu ikuti, nggak percaya, ya udah. Ya. Seperti ini kita coba lihat ya. Tadi indeks glikemik sepertinya merupakan respon glikemik. Benar, kalau kita lihat semua pada 50 gram karbohidrat dan atau kalori yang sama. Ini kita melihat hanya makanan-makanan pokoknya saja, bukan makanan campuran ya. Nah, ini tadi belum kita sebutkan ya. Ini sugar atau gula. Gula pasir. Indeks glikemiknya 65. Masuk yang buruk atau masuk yang sedang? Masuk yang sedang kan? Berarti aman kita makan konsumsi gula pasir. Kalau kita melihat pada nilai indeks glikemiknya. Tapi harus sadar ya, kalau kita bandingkan dengan 200 kalori glukosa dan 200 sukros gula pasir, kurang lebih 50 gram atau berapa ya, 6 saset. 6 saset gula pasir yang sekarang satu sasetnya ada 8 gram, seolah-olah aman. Karena kalau kita minum gula pasir 6 saset, itu gulanya cuma naik 65% dari kalau kita minum 200 kalori atau 50 gram glukosa. Cobalah. Apakah sama kalau kita minum hanya 15 gram atau 2 saset gula pasir? Indeks glikemiknya sama, 65. Tapi apa gula darahnya tetap naik 65% seperti 200 kalori atau 50 gram glukosa? Tidak. Sama. Oh enggak. Ternyata kalau 15 gram sukrosa kenaikannya juga tidak setinggi dari kalau kita minum gula atau konsumsi gula pasir 3 sendok. Nah, bagaimana kalau kita minumnya sampai dengan 100 gram? Apakah gulanya kenaikan glukosanya sama? Padahal indeks glikemiknya juga tetap sama 65. Inilah yang merupakan dasar tadi pertimbangan penelitian tahun 2001 bahwa indeks glikemik itu nggak ada gunanya, nggak penting. Tapi sebetulnya karena salah menerjemahkan. Mudah-mudahan kita tidak salah menerjemahkan. Indeks glikemiknya tetap 65. Minum 1 karung gula pasir juga tetap 65 indeks glikemik. Karena indeks glikemik. Ternyata berbeda dengan respon glikemik. Jadi minum atau konsumsi 1 sendok teh gula pasir dengan 1 sendok semen gula pasir, indeks glikemiknya sama. Tetapi kenaikan glukosa darah atau respon glikemiknya berbeda. Itulah tadi yang dikatakan bahwa nggak penting ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur tetap menggunakan indeks dan respon, maka indeks glikemik itu sama dengan respon glikemik
relatif. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Ya. Nah, 2003 ini keliru tadi 2001. Jadi kita lihat di sini bahwa penulisan ini atau paper ini yang mengatakan bahwa glycemic index bukanlah yang paling penting dalam terapi nutrisi, itu benar. Benar. Berarti ada sesuatu di balik indeks glikemik. Respon glikemik yang nyata, bukan hanya sekedar respon glikemik yang relatif. Yaitu jumlah karbohidrat di dalam makanan tersebut. Respon glikemik yang nyata, beban glikemik. Jadi kita lihat beban glikemik yang baik adalah kurang dari 10, yang sedang antara 11 sampai dengan 19, dan apabila beban glikemik lebih dari 20 atau lebih, itu dinyatakan kurang baik terhadap kenaikan glukosa darah. Kemudian tahun 2006, 3 tahun setelah penulisan literatur di Diabetes Care, atau berapa nih, 23, 40, 20, 2006 dikurangi 1977 atau 1998 atau 1981 ya, sejak keluarnya indeks glikemik, berarti 25 tahun kemudian baru diterbitkan sebuah buku oleh Dr. Rob Thompson tentang glycemic load diet atau membahas tentang beban glikemik. 2006, berarti 14 atau 15 tahun yang lalu. Ya. 15 tahun yang lalu, Dr. Rob Thompson, seorang diabetisi yang menilai sendiri makanannya terhadap fluktuasi glukosa darah. Kemudian tahun 2008, 2 tahun setelah diterbitkan buku ini, keluarlah jurnal di antara perawat yang mengatakan low glycemic index diets. Should they be recommended for diabetics? Jadi kalau kita lihat penelitian katakanlah dipublikasi tahun 1998, kemudian perawat, ini dokternya cuma Dr. Rob Thompson ya, tahun 2006, ini perawatnya masuk di jurnal kalau Dr. Rob Thompson bikin buku. Kalau kita selalu menganut jurnal kan, katanya kalau saintifik harus masuk jurnal, tapi kalau kita lihat berapa tahun ya, dari tahun 1981 sampai 2008, 27 tahun baru ada jurnal tentang low glycemic index. Apa yang dikatakan di sini? Jurnalnya para perawat. Glycemic index and low glycemic index diet are gaining momentum. Artinya merupakan satu kesempatan yang makin meningkat. Tapi lihatlah, masih tetap dianggap kontroversi. Kalau nggak kontroversi mah bukan saintifik ya. Saintifik awalnya selalu ditolak. Sekali kritik, udah lewat belum waktunya ya. Sarannya adalah, mari para perawat, ayo belajar sendiri tentang glycemic index. Ini tahun 2008 ya. Kalau kita mulai dari ini, ajakan dari jurnal itu, ada yang udah baca belum nih? 2008 berarti sudah berapa? 2021, 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Katanya kalau jurnal udah lewat 10 tahun nggak bagus ya. Tapi ini udah lewat 13 tahun kita nggak baca juga. Tahun 2010 atau 11 tahun yang lalu dikatakan bahwa perawat mengatakan bahwa bagaimana menggunakan glycemic index pada pasien diabetes. Nah, dalam jurnal ini
bukan mengatakan glycemic indexnya, tetapi bagaimana menggunakan glycemic index diterjemahkan kepada beban glikemik. Ini bagus sekali. Nah, nanti Pak Najib akan membahas tentang ini secara detail, termasuk bagaimana aplikasinya, dan Ibu Laura akan mempraktekkan lebih dalam lagi. Kemudian tahun 2018 itu sudah penelitian tentang glycemic index pada fluktuasi atau respon glikemik pada pasien diabetes. Apa di sini dikatakan bahwa low GI diet atau makanan-makanan dengan rendah indeks glikemik lebih efektif mengendalikan HbA1c dan gula darah puasa dibandingkan makanan yang lebih tinggi glycemic index atau indeks glikemiknya. Jadi kalau nggak percaya sama saya, ya nggak apa-apa. Tapi cobalah kita baca dulu jurnal ini. Jurnal ini semua orang bisa membaca dan boleh membaca. Bahkan pada penelitian terakhir 2019 ya, itu dikatakan bahwa ini sedikit untuk nyinyir ya, kalau dokter baca ini marah. Karena dikatakan bahwa low carbohydrate diet itu bisa meningkatkan potensi pasien tipe 2 diabetes mencapai remisi. Wow, ini mah kalau dari kalangan ekstrim mengatakan bahwa bagus, kalangan ekstrim kiri, ekstrim kanan yang dianut oleh seluruh dunia, ini mah nggak benar. Tapi ini udah di jurnal ya, mari kita baca. Bahwa dengan menggunakan low carbohydrate diet, sebetulnya di sini adalah menggunakan diet rendah beban glikemik, itu meningkatkan kesempatan atau opportunity itu kesempatan ya. Kesempatan seorang pasien diabetes tipe 2 menuju remisi. Bukan sekedar mencegah progresi. Sangat tajam sekali tulisan ini. Dan mari kita buktikan bersama. Ada lagi tahun 2020 mungkin setahun yang lalu. Ternyata di sini tadi kita lihat bahwa glycemic index berhubungan dengan fasting blood glucose atau gula darah puasa. Tapi ternyata di sini terbuktikan juga bahwa bisa memperbaiki prandial hyperglycemia. Bahkan di sini sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa practical nutrition recommendation, berarti buat kita semua saat ini. Karena saya lebih suka menggunakan makanan untuk memperbaiki postprandial glukosa pada type 2 diabetes. Yang di atas adalah pakailah makanan, setiap makanan yang rendah indeks glikemik. Kurangin total karbohidrat, terutama yang glikemik tinggi. Tingkatkan soluble fiber dan sebagainya ya. Kurangi penggunaan karbohidrat terutama pada waktu makan pagi. Ini jelas tahun 2020. Saya hanya menggugah saja supaya bisa membuat ringkasan ini bahwa diabetes mellitus ditandai dengan hiperglikemia. Artinya apa? Hiperglikemia bukan diabetes, tetapi hiperglikemia adalah tanda dari diabetes. Hiperglikemia merupakan gangguan homeostasis glukosa. Jadi diabetes tidak identik dengan hiperglikemia. Kemudian homeostasis glukosa merupakan fungsi dari absorpsi karbohidrat. Dan absorpsi karbohidrat sebanding dengan respon glikemik. Respon glikemik relatif kita kenal sebagai indeks glikemik. Tetapi respon glikemik yang nyata itu kita sebut sebagai beban glikemik. Indeks glikemik didapat dari penelitian klinis. Jadi mengukur waktu ke waktu respon glikemik ya dari menit ke 0, 30, 60, 90, 120.
Sedangkan beban glikemik itu didapat dari kalkulasi. Indeks glikemik dikalikan jumlah karbohidrat. Ya. Indeks glikemik merupakan kualitas glikemik dari karbohidrat. Sedangkan carb counting pada kali ini dipakai untuk menentukan beban glikemik. Kalau penelitian sebelumnya, carb counting bisa dipakai pada umumnya adalah dipakai untuk menentukan dosis insulin. Jadi sama-sama carb counting ya, tapi tolong perhatikan terjemahannya. Yang satu dipakai untuk beban glikemik, untuk kalkulasi beban glikemik, yang satu lagi menentukan berapa jumlah insulin yang disuntik. Sama dengan pisau, bisa buat motong sayur, motong daging, bisa juga motong yang lain. Pisau bermata dua adalah carb counting. Makanan rendah beban glikemik terbukti mengendalikan hiperglikemi. Untuk mengendalikan diabetes mellitus, mari kita lihat 2 bulan ke depan. Ingat, mari kita lebih banyak melihat, mencari, ya, membaca. Terima kasih, semoga bermanfaat. Artinya make hay while the sun shines, artinya mari kita lakukan yang tepat. Kalau mau bikin jerami ya waktu panas, jangan waktu musim hujan. Terima kasih.